Kami bersyukur sore hari ini Engkau masih memberi kesempatan waktu pada setiap kami. Kalau hari ini kami ada hidup sehat, kami boleh bernafas Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu kami ada, kami bersyukur Tuhan. Seringkali kami melupakan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Seringkali Tuhan kami tidak mengingat akan janji-janji-Mu. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan Kau teguhkan setiap kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan terima bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Engkau Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku percaya bahwa Tuhan di akhir keadaan seperti ini Tuhan, di mana kami melihat banyak situasi di dunia semakin menggemparkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Kami percaya Tuhan, kami hanya berserah berharap kepada-Mu saja. Tolong kami, mampukan kami untuk tetap setia taat kepada-Mu. Ampuni apabila selama ini kami salah, selama kami ini Tuhan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, supaya iman kami apapun Tuhan yang Tuhan kami hadapi, iman kami teruji dan kami percaya sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengukuhkan kematian kami. Kuasai ruangan ini Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa jahat yang akan mencuri kebenaran firman-Mu, kuasai Tuhan kami. Dan aku percaya setiap firman yang kembali Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kami ucapkan, Engkau Tuhan meneguhkan, dan segala kuasa jahat aku tolak yang ada di dalam ruangan ini di dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa ini aku basuh, aku percik dengan darah Yesus, sehingga setiap kami diberkati, sehingga sukacita kemenangan setiap kami pulang ada dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Halo. Iya, kurang keras. Halo. Iya, saudara, mohon ini bisa dimaklumi, bisa dimengerti ya. Saya tadi pakai jas ya, karena AC-nya mati ya, terpaksa jas ditanggalkan ya. Nanti sumuk baju saya tanggalkan. ya. Tapi saya percaya ya, kita suasana ini kadang-kadang mempengaruhi hati kita, mungkin mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi jangan sampai itu memgoyahkan kita, jangan sampai itu membuat kita tidak fokus pada firman. Amin. Iya. Saya biasanya waktu kesini dulu dinginnya setengah mati ya. Ini panas sekali ya. Tapi saya percaya ini trouble yang tidak diketahui oleh siapapun. Tahu-tahu seperti ini, manggil tukang AC-nya tidak bisa datang ya. Kita maklumi, mungkin ada kertas bisa kipas-kipas dulu ya. Pak, terima kasih Pak ya. Kalau nggak ada kipas, uang ya. Nah, ya. Uang ya, nanti kalau setelah itu uang taruh sini aja ya. Ya, terima kasih. Saya bersyukur sore hari ini saya dipercaya untuk membawa firman ke pagi ini. Ini jam 5 kurang seperempat. LCD-nya kayaknya trouble terus ya. Apa errornya itu apa ya? Mungkin ya, komputernya ya? Iya. Oh iya, komputernya error ya.
Saya lihat muncul tenggelam. Tapi biarlah iman kita tidak muncul tenggelam, tapi kuat di dalam Tuhan. Ya. Saudara, kalau saya lihat akhir-akhir ini, saya lihat berita, saudara, Suriah sama Turki itu mengalami gempa, itu dahsyat luar biasa. Hanya sekejap, ya, itu sekarang kalau saya monitor, saya lihat sudah 33.000 yang meninggal. Tidak ada yang tahu kalau hari itu dia mau mati, tidak ada yang tahu, ya. Tahu enak-enak di dalam apartemen, di hotel, tahu-tahu enak di jalan, tahu-tahu tolnya terbelah, naik mobil langsung nyungsep mati. Ada yang tidur hotel, apartemen langsung roboh, tidak ada yang tahu, ya. Tapi kalau hari ini saudara diberi kesehatan, diberi umur panjang, mari kita pergunakan dengan baik untuk Tuhan, amin, ya. Ya. Saudara, 33.000 mati, ya. Saya bahkan ngeri, ada orang yang bapaknya mati, meninggal, tapi waktu dia diselamatkan, bapaknya diambil. Ternyata bapaknya itu dekap, bahasa dekap tahu ya. Dekap itu memeluk, ya, memeluk. Kalau orang memeluk, ternyata bapaknya itu mati, tapi yang dipeluk itu bayi itu hidup. Luar biasa. Kalau Tuhan belum menentukan mati, ya belum. Ya, ini loh, bapaknya meninggal. Ada yang 72 jam di dalam reruntuhan, hidup juga. Ya, jadi tidak usah takut. Selama kita setia, kita percaya keselamatannya hanya di dalam Dia. Apapun yang terjadi, kita percayakan Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Ya. Dan kita akhir-akhir ini akan diuji dengan kesetiaan kita bagaimana. Banyak orang Kristen meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan, tidak setia lagi. Karena persoalan hidup, karena rumah tangga, karena pekerjaan, dia meninggalkan persekutuan, dia tidak melayani, tidak perlu Yesus-Yesusan lagi. Itu banyak saya dengar dan banyak saya tahu juga. Mereka yang dulu menyala-nyala di dalam Tuhan, mereka ke gereja tanpa dikomando, sekarang alasan. Satu minggu datang satu kali itu orang bilang mujizat. Kadang-kadang dia datangnya cuma hari Paskah sama hari Natal. Tapi ayo, mumpung kita ini diberi waktu, diberi kesempatan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Mari kita tetap setia. Amin. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan itu kita dapatkan kalau kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saudara, kalau saudara nggak setia, saudara tidak sungguh-sungguh, mahkota itu tidak akan kita dapatkan. Dan kita akan diuji kesetiaan kita hari lepas hari. Bagaimana ujian itu menimpa kita? Kesetiaan diuji pertama lewat penderitaan. Saat saudara menderita, apakah engkau tetap Yesus, tetap setia? Ada orang saat menderita, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak kuat dengan penderitaannya, wis nggak ke gereja-gereja, ndak Yesus-Yesusan, dia meninggalkan Tuhan. Ada orang kesetiaannya diuji oleh kekayaan dan kejayaan. Bagaimana saat saudara jaya? Bagaimana saat saudara kaya, diberkati? Apakah saudara tetap setia? Ujiannya, contohnya Sambu, ya. Sambu itu anak Tuhan, ya. Jadi waktu dia jaya, kesetiaannya diuji. Apa yang terjadi? Dia akhirnya terburuk dalam tempo singkat, sesingkat-singkatnya. Dia menyesal, tapi penyesalan tidak ada artinya. Dari penderitaan, kejayaan, kekayaan, saudara juga diuji. Yang terakhir adalah waktu. Umur saudara itu akan menentukan seberapa saudara tetap setia kepada Tuhan. Ada orang yang sampai mati, sampai dipanggil Tuhan, dia tetap setia. Ada orang dikasih waktu, dia meninggalkan Tuhan.
Waktu yang terakhir itu akan menguji kesetiaan kita. Bagaimana kita hidup di dalam kesetiaan. Abraham diuji, Yusuf diuji, Daniel diuji oleh waktu. Bagaimana mengalami masalah persoalan janji Tuhan yang belum digenapi. Apakah engkau tetap setia? Abraham setia, Yusuf tetap setia, Daniel tetap setia. Apakah engkau hari ini tetap setia? Ayo kita sama-sama tanya pada diri sendiri. Apa ukurannya kesetiaan? Nanti kita akan lihat, kita belajar di dalam Raja Uzia. Kita baca sama-sama 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 5. HP ditanggalkan, kita fokus ke depan, kita belajar sama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Kita fokus di LCG Daja. 1, 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia yang memperkuat Elok dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan moyangnya. 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehuda dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Manasya ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Firman ini ditulis untuk memperingatkan kita semua. Ini firman ini ya dan amin. Uzia memulai hidupnya dengan baik waktu dia berumur 16 tahun. Dia diangkat jadi raja, menggantikan Amazia orang tuanya. Biasanya orang muda kalau dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, salah arah. Tapi Uzia ini tidak. Dia belum berpengalaman jadi raja dan tidak berpengalaman juga berperang, tapi dia dinobatkan jadi raja waktu dia umur berapa tadi? 16 tahun. Dia menjadi raja berapa tahun? 52 tahun lebih tinggi, lebih hebat dari Salomo dan Daud yang hanya 40 tahun. Dia 52 tahun jadi raja, tapi dia umur 16 menjadi raja. Dia bukan menjadi raja yang asal raja, asal jabatannya jadi raja, enggak. Karena apa? Dia menjadi raja yang hebat, raja yang terkenal, raja yang diberkati Tuhan. Karena dia punya satu ajaran yang baik. Orang tuanya itu mengajarkan dia untuk takut akan Tuhan. Amazia itu orang tuanya mendidik Uzia untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Zakaria adalah guru sekolah minggu, ibaratnya seperti itu, pengasuh. Dia juga mendidik Uzia untuk takut akan Tuhan. Jadi dia awalnya, dasarnya, pondasinya sejak balita diajar kebenaran oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya. Maka sejak dia meskipun umur 16 tahun jadi raja, dia menjadi raja yang hebat, raja yang tidak salah arah, raja yang menjadi raja yang terkenal. Karena apa? Didikan orang tuanya. Jadi saudara dan saya, pelajaran pertama adalah didikan orang tua mempengaruhi masa depan anakmu. Amin. Masa depan anakmu, hati-hati. Kalau saudara tidak mendidik dengan benar, saudara tidak mengarahkan pada sekolah minggu, remaja atau pemuda, dewasa muda, hati-hati. Karena saudara harus ingat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau anakmu tidak kau didik sejak dini, hati-hati. Firman Tuhan berkata Amsal 19 ayat 18, ajarlah anakmu selagi ada harapan, janganlah engkau menginginkan kematiannya. Jadi kita harus mendidik
Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, anak kita harus dididik. Jangan dibiarkan dengan HP, internet, game merajalela. Waktunya sekolah minggu arahkan, waktunya remaja dorong mereka. Saya punya anak 3, anak saya melayani semua. Puji Tuhan. Dulu bapaknya orang yang bejat, dulu orang yang merusak, orang yang jahat. Itu sebelum saya mengenal Tuhan. Makanya saya ajar anak-anak saya jangan seperti bapak. Satu hari bisa 2 pak, 3 pak rokok. Saya bisa berjudi, minum segala macam saya lakukan. Itu waktu saya belum kenal Tuhan dengan baik. Makanya hati-hati. Usia dididik dengan benar oleh Amasya anaknya, ayahnya, dan dididik dengan benar oleh Zakaria, dan dia menjadi orang yang berprinsip kepada firman, dan dia menjadi orang yang takut Tuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita nggak sekolah minggu, biar nanti suatu saat Tuhan kan akan menjamah hatinya. Oh, jangan, itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Oh, masih muda, jangan dipaksa-paksa. Nanti suatu saat dia pasti Tuhan akan memanggil. Oh, bukan seperti itu. Kalau saudara diberi waktu kesempatan hari ini, saudara harus mendidik dengan baik. Makanya usia menjadi orang yang luar biasa. Contoh orang yang tidak dididik dengan benar itu adalah orang yang akan menjadi seperti ini. Contohnya Imam Eli. Imam Eli adalah orang yang sudah mengenal firman, tidak mendidik anaknya dengan benar, takut akan Tuhan. Dia membiarkan anaknya berbuat jahat. Hofni dan Pinehas hidupnya tidak benar, tidak menghormati Tuhan. Dia memandang rendah korban kepada Tuhan. Dia melakukan perzinahan, dan orang tuanya Imam Eli tidak berani menegur. Ia lebih sayang anaknya daripada Tuhan. Akibatnya tragis, semuanya mati. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Kalau anak kita salah, kita harus memarahi. Imam Eli adalah contoh. Anak-anaknya salah berbuat jahat, tidak ditegur, dan Tuhan membuat perhitungan. Imam Eli dan anak-anaknya mati dengan sia-sia. Kita kembali kepada Usia. Dan Usia menjadi orang yang takut Tuhan karena dia dididik dengan benar oleh Amasya, dia dididik dengan benar oleh Zakaria, dan dia menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Jadi kunci utama Raja Usia diberkati Tuhan bukan karena ia hebat, bukan karena pinter, bukan karena gagah, kuat, tapi Raja Usia menjadi raja yang berhasil, raja yang terkenal, raja yang diberkati karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan ikut campur di dalam kehidupan Raja Usia. Kita baca sekali lagi 2 Tawarik 2 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup sekalian, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Bukan karena Usia kuat, gagah, pinter, tampan, cantik, tidak. Tuhan yang membuat Usia berhasil. Tapi dia didasari apa? Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, ibadahmu benar, pelayananmu benar, engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan benar, maka urusan Tuhan akan hidupmu, akan berkat yang kau akan terima, itu urusan Tuhan. Masa depanmu itu urusan Tuhan. Amin. Pekerjaanmu itu urusan Tuhan. Karena apa? Saudara melakukan apa yang benar. Dan kalau saudara melakukan apa yang benar, saudara mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan apa yang kau doakan,
engkau usahakan dibuatnya berhasil. Amin. Orang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, orang yang mencari Allah selama hidupnya, berarti dia mempercayai Tuhan. Usia mempercayai Tuhan, dia percaya akan Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti tergenapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, saudara adalah orang yang terkutuk, termasuk saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Kalau saudara mengandalkan hartamu, mengandalkan kekayaanmu, mengandalkan bisnismu, terkutuk di hadapan Tuhan. Karena itu tidak akan menjamin. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Tuhan yang campur tangan atas hidupmu. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan sungai, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, yang apa yang dikerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, itu janji. Kalau saudara percaya firman, saudara mengimani firman, saudara harus meletakkan firman ini di atas segalanya, karena ini janji Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara hari ini mengandalkan Tuhan? Kalau saudara mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, melakukan apa yang benar, firman itu akan berlaku atas hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan ikut berperkara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kalau saudara ingin diberkati, ingin perjalananmu berhasil, ingin keluargamu baik, ingin segalanya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, bahwa rancangan Tuhan itu baik dalam hidupmu, saudara harus mempercayai Tuhan, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan usia ini melakukan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bayangkan ya, dia melakukan apa yang benar. Akhirnya apa? Kalau saudara baca itu runtutan itu 2 Tawarik 26, usia itu saat dia mengandalkan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dia mencari Tuhan, firman Tuhan itu berlaku atas hidupnya. Makanya Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saat saudara mencari Tuhan, Tuhan akan menemui saudara. Yeremia 29 ayat 13, siapa mencari aku dengan segenap hati, dia akan menemukan aku. Itu firman. Kalau engkau dan aku hari ini mencari Tuhan, saudara pasti menemukan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya percaya kita semua di sini adalah mencari Tuhan. Saya ilustrasikan begini, saudara. Kalau Pak Jokowi hari ini ada di tempat ini, dia bicara dengan Pak Michael Pendeta minggu yang lalu. Pak Jokowi akan datang di gereja ini jam 4 sore. Dan saudara diberitahu minggu yang lalu. Kira-kira, dan Pak Jokowi ajudannya menulis, Pak Jokowi ingin datang jam 4 Pak Pendeta. Ya, Pak Jokowi ingin menyanyikan lagu Bengawan Solo, tolong dicarikan pemusik dan latihan yang baik, dan tolong sambutannya yang meriah. Itu ajudannya yang ngomong ya. Pak Michael bilang, jemaat ya, Pak Jokowi mau datang jam 4. Saudara datang jam berapa kira-kira? Ada yang bilang jam 3, jam 2. Saudara akan berbondong-bondong datang lebih awal, karena yang datang adalah presiden yang terkenal di dunia. Dan waktu Pak Jokowi akan nyanyi latihan Bengawan Solo lagu, pemain musiknya akan pakai jas, pakai latihan dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Karena apa? Aku menyambut Pak Jokowi. Dan yang datang, yang menerima tamu akan dandan sebaik mungkin, kalau perlu ke salon. Itu Pak Jokowi yang hanya 10 tahun menjabat, yang datang sore ini lebih dari Pak Jokowi. Tuhan di atas, Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Bukan saya, Tuhan yang ada di tempat ini. Dia menantikan kedatanganmu. Jangan saudara menghormati manusia lebih dari Tuhan. Amin.
hari Tuhan, saudara akan ketemu Tuhan. Dan usia ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ia, kalau saudara baca, ia mengalahkan musuh-musuh dan bangsa Yehuda menjadi bangsa yang makmur. Bangsa Filistin kalah, bangsa Arab kalah, bangsa Meuniim kalah, bangsa Amon kalah. Bahkan banyak bangsa yang harus memberikan upeti sebagai tanda kalah. Ia melakukan sesuatu dan Tuhan merestui. Setiap kemanapun perang, dia pasti menang. Siapa yang membuat menang? Tuhan. Dia masuk sampai ke negeri jauh, di negeri Mesir. Dan nama Yehuda dikenal. Nama Usia menjadi termasuk. Karena apa? Tuhan menyertai mereka. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 15. 1, 2, 3. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Siapa yang menolong? Tuhan. Pertolongan ajaib. Pertolonganku ya ajaib. Saya mengalami keajaiban banyak. Secara mata, secara naluri, secara akal tidak mungkin. Tapi bagi manusia tidak mungkin. Bagi Allah itu mungkin. Amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban pasti terjadi atas hidup. Amin. Jangan saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri. Seandainya saudara usia ini sampai ayat 15 ini selesai, endingnya itu bagus. Itu bagus. Karena apa? Dia menjadi raja termuda 16 tahun. Dia lama menjabat 52 tahun. Dia diberkati Tuhan. Yehuda menjadi makmur karena usia. Seandainya dia berhenti sampai ayat 15, oh itu bagus. Tapi apa yang terjadi? Saat dia diberkati, saat dia jaya, dia naik, dia berubah setia. Apa yang terjadi? Dia dibuang oleh Tuhan. Dibuang oleh Tuhan. Kita baca ayat 16 dan ayat 16 dulu. 1, 2, 3. Setelah yang jadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga dia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi dia tinggi hati, dia sombong. Dia berubah setia. Setelah dia diberkati Tuhan, dia berubah setia. Dia melakukan hal yang tidak baik, yang tidak harus dilakukan. Karena apa? Dia merasa aku raja yang terkenal, aku raja yang hebat, dan dia menjadi tinggi hati. Dia berubah setia. Orang yang awalnya dasarnya baik, dididik dengan baik, tapi di perjalanan, di tengah-tengahnya dia melakukan hal yang tidak berkenan. Karena apa? Dia memasuki bait Tuhan, dia membakar ukupan yang tidak seharusnya dilakukan. Itu bukan pekerjaannya, itu pekerjaan para imam. Tetapi dia merasa hebat, dia merasa sukses, dia merasa semuanya bisa diatur, dan dia melakukan apa yang jahat. Mari kita baca ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Terus ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hei Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan berubah kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ia berubah setia, merasa kuat,
merasa kaya, merasa termasyur, hatinya tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau saudara diberkati, kadang-kadang berkat itu bisa menjerat saudara. Dan ini contohnya. Dia merasa kaya, merasa hebat. Dia melakukan yang tidak boleh dilakukan. Harusnya tugas imam, tapi dia mengambil tugas imam, dia kerjakan. Dia tidak taat lagi, dia tidak setia lagi. Dengan berbuat demikian berarti dia melanggar perintah Tuhan. Dan hukuman berat terjadi atas apa yang terjadi pada Uzia. Dia karena sakit kusta sampai matinya. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 19. Tetapi Uzia dengan pokok uban di tangannya bakal menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di Tuhan dekat misbah pembakaran uban. Sungguh tragis saudara. Raja yang diberkati Tuhan, raja yang sertai Tuhan, raja yang hebat, saat dia tidak menghormati lagi Tuhan, saat dia tidak setia kepada Tuhan, dan dia tidak mau ditegur, itu bahaya. Kalau saudara merasa hebat, saudara merasa bisa, saudara tidak mau ditegur, saudara tidak mau dinasihati, bahaya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya beda dengan Daud. Daud berbuat dosa, dia melakukan perzinahan kepada Batseba, dia membunuh suaminya Batseba Uria. Tapi saat ditegur oleh Nathan, dia bertobat. Mazmur 51 ayat 13 berkata, "Ya Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dari hidupku." Bertobat, dan Tuhan berkenan akan pertobatannya. Kalau orang sudah tinggi hati, congkak merasa hebat, kadang-kadang dinasihati tidak bisa. Hati-hati. Kalau saudara berubah setia, hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara dulu melayani dengan setia, sekarang ogah-ogahan, hati-hati. Kalau saudara dulu ke gereja dengan setia, sekarang tidak mau lagi ogah-ogahan, hati-hati. Kalau saudara pelayananmu hitung-hitungan, aku dapat apa, aku untung apa, hati-hati. Tuhan melihat hatimu, amin. Apa yang kau lihat, apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, Tuhan tahu. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau saudara sandiwara, saudara tipu muslihat, saudara boleh kepada orang-orang menipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tidak bisa. Kalau dulu saudara menyala-nyala, sekarang saudara ogah-ogahan, hati-hati. Saudara berubah setia. Mungkin saudara tidak tinggi hati, tapi saudara tidak sombong, tapi saudara berubah setia. Allah, tugas dia ringan. Teko ibadah jam 4, teko jam 4 kurang 5. Hati-hati. Engkau sedang melayani bukan Pak Jokowi. Di atasnya Pak Jokowi raja, di atas segala raja, amin. Pencipta langit bumi, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi, itu ada pada Yesus. Hati-hati saudara, hati-hati. Saudara melayani ogah-ogahan, hati-hati. Saudara bisa menipu temanmu, Tuhan tidak bisa ditipu. Hati-hati. Makanya harus buat dirimu setia, buat dirimu semangat, biar rohmu menyala-nyala. Terus bagaimana caranya? Kalau orang menyala-nyala, pasti ada apinya. Api bisa bertahan terus, pasti ada minyaknya. Dan orang yang bisa menyala-nyala itu apabila dia intim dengan Tuhan. Amin. Menyalanya, dia tahu, aku melayani Tuhan, aku melayani Raja di atas segala raja, pencipta langit bumi. Amin. Dia yang berkuasa atas hidupmu, sebab di tangannya lah terletak nafas setiap manusia dan makhluk hidup ada di tangan Tuhan. Saudara, di tangan Tuhan. Hati-hati.
Saya mengajar kepada anak-anak saya, minggu kalau saya pelayanan keluar kota kemanapun, saya telepon, jam berapa kamu harus ibadah? Masih pada anak-anakku sudah keluarga, jam berapa kamu ibadah? Oh Pak, saya dia jam ibadah jam 9, ada jam 1, ada jam 5, anak saya 3. Harus ibadah, kasih laporan, HP, tunjukkan papi. Saya strike, padahal untuk mencari Tuhan. Kalau saudara mempermainkan Tuhan, hati-hati. Usia ini setelah diberkati, dia berubah setia. Jangan saudara. Kalau saudara ingin hidupmu berkenan, hidupmu diberkati Tuhan, rumusnya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan berubah setia. Amin. Jangan berubah setia. Saudara mau setia? Amin. Ya, mari kita pujikan lagu ini. Sip. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini karena lagu ini hubungannya dengan kesetiaan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Ini doamu di depan Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan tahu apakah sungguh mengasihimu. Yesus. Setelah ditegur tidak mau, dia dihukum Tuhan, timbul penyakit kusta pada dahinya. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 19. 2 Tawarik 26 ayat 19. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Uzia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya timbul keluar terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan itu seketika saat dia tidak menghormati imam, tidak menghormati pendeta, tidak menghormati otoritas, dia merasa bisa hukuman terjadi. Dia penyakit kusta sampai matinya. Kita baca ayat 21 sampai 23.
1, 2, 3. Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. 2, 3 langsung. Kemudian Usia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sungguh tragis. Raja yang diberkati Tuhan, raja yang berubah setia, dia dihukum Tuhan, dia mati karena tanpa pertobatan dia berpenyakit kusta sampai akhirnya. Kalau raja-raja dihormati waktu meninggal, dia dikuburkan di tanah leluhurnya. Karena Usia berpenyakit kusta, dia dikuburkan di ladang. Di ladang, di Tegalan, bukan di pekuburan raja-raja. Matinya mati yang tragis. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, matinya tragis. Karena apa? Dia sombong, dia berubah setia. Dia mati di Tegalan. Ini dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan. Jadi dia dimakamkan di ladang. Hati-hati. Hati-hati saudara. Pelajaran penting hari ini apa? Yang kita ambil dari Usia. Saat engkau berubah setia kepada Tuhan, akan terjadi sesuatu atas hidup. Saat engkau tidak mengandalkan dalam hidupmu, akan terjadi sesuatu di dalam rumah tangga. Saat engkau tidak mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang akan menimpa. Karena engkau kalau tidak bersama Tuhan, berarti engkau bersama orang lain. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, berarti engkau mengandalkan yang lain. Hati-hati, Tuhan itu bercemburu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu ibarat raja wali terbang tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ibarat raja wali ini terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lesu. Ia berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara mencari Tuhan terus, jangan saudara lelah. Tuhan akan membalas apa yang engkau inginkan. Usia di akhir hidupnya sungguh tragis karena dia berubah setia. Kesimpulannya apa? Awalnya baik, belum tentu akhirnya baik. Awalnya setia, diberkati, belum tentu akhirnya setia, diberkati. Usia diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib, tapi saat dia meninggalkan Tuhan, saat dia berubah setia, Tuhan meninggalkan dia. Hati-hati saudara. Saya ingin menekankan, beribadahlah sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Layani Tuhan. Berbuatlah seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau setiga dan tiga, apapun yang kau lakukan, engkau perbuat. Kalau kau ibadah, ini untuk Tuhan. Kalau aku kolektor, ini untuk Tuhan. Aku melayani, ini untuk Tuhan. Tuhan memperhitungkan dan upah itu tersedia bagimu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang, apa yang diucapkan tidak sesuai apa yang keluar dari hatinya. Ada orang begini, dia suka memuji, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Terus kurelungkan imanku. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Waktu aku
Aku mengasihi Engkau Tuhan. Malaikat itu luar biasa, seorang malaikat di surga seorang. Karena apa? Tujuannya aku mengasihi Tuhan. Saat berkata, ku renungkan firman-Mu, malaikat pret baca firman dalam Al-Quran. Ibadah ogah-ogahan, bagaimana engkau bisa merenungkan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Benarkah itu? Kalau orang benar merenungkan firman itu siang malam, dia akan seperti Yosua. Dia bisa merobohkan tembok Yeriko. Amin. Itu loh. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini, Yosua 1 ayat 8. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau engkau benar-benar merenungkan firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Amin. Bukan hanya pujian, ku renungkan pret. Gimana? Kesetiaan Anda bisa merenungkan firman, ibadah ogah-ogahan. Jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Usia, ini pelajaran yang baik untuk kita. Dia remaja yang baik awalnya, dia orang yang diberkati Tuhan, akhirnya jatuh. Jadi perjalanan awal baik belum tentu akhirnya baik. Awal buruk lebih baik, yang penting akhirnya baik. Contoh, awal baik, akhirnya buruk. Selain usia siapa? Simpson. Simpson adalah nasir Allah, dipilih Tuhan untuk membawa kebangkitan umat Israel atas penindasan orang Filistin. Tapi karena Simpson hidup dalam ketatingan, perjinan, dia tidak menghormati roh Tuhan yang ada dalam hidupnya. Tuhan meninggalkan dia, akhirnya mati, bunuh diri. Apa salah Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Simpson dipilih, tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Bukan salahnya Tuhan, dia salahnya sendiri. Karena apa? Dia bukan robot. Simpson adalah manusia, punya hak pilihan. Kita pun seperti itu. Saudara boleh memilih, mulai ke gereja, mau setia atau tidak setia, terserah. Tapi percayailah, kalau saudara setia, pilihan Tuhan akan sampai akhirnya endingnya pasti baik. Amin. Simpson dipilih Tuhan, ternyata ujungnya mati bunuh diri. Tuhan tidak pernah salah. Saul awalnya baik, dipilih Tuhan jadi raja untuk Israel, raja pertama. Tapi karena tidak taat, tidak setia, dia dibuang oleh Tuhan, digantikan Daud. Karena apa? Orang Amalek harusnya ditumpas, dia tidak tumpas. Harusnya dia tidak melakukan hal yang tidak baik untuk Samuel, harusnya yang mengerjakan Samuel, tapi dia kerjakan sendiri. Tuhan marah. Tuhan marah. Awal baik, akhirnya buruk. Hati-hati, saudara ini hidup dalam pertengahan perjalanan waktu. Besok, minggu, bulan depan, tahun depan, hidupmu tergantung atas pilihan, bukan urusan Tuhan. Tuhan satu yang digarisbawahi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan pergi menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 13. Tuhan sudah memilih kamu, memilih kita, tapi selanjutnya saudara punya kebebasan. Boleh berbalik, boleh terus. Boleh terus di dalam Yesus, atau saudara mengingkari iman. Itu terserah saudara. Hati-hati. Contoh yang paling radikal adalah Zakius. Setelah mengenal Tuhan, dulunya orang jahat, dulunya orang yang tidak baik. Dia adalah pemungut cukai yang dibenci oleh orang sebangsanya. Ia koruptor, pengkhianat bangsa, yang menarik uang lebih dari seharusnya. Dia bekerja sama untuk pemerintahan Romawi. Dan apa yang terjadi setelah dia kenal Tuhan? Dia berubah total 180 derajat. Waktu Tuhan datang ke rumahnya, dia menerima keselamatan. Yesus itu segalanya. Dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku aku berikan kepada fakir miskin. Apabila ada orang yang kutipu, kuperas,
aku kembalikan berapa? 4 kali ganda. Yesus lebih penting dari harta yang dia miliki. Kalau engkau memandang Yesus lebih penting, engkau tidak main-main beribadah, melayani, dan segala yang engkau cari Tuhan memberitakan. Amin. Kalau Yesus, contoh yang terakhir adalah Paulus. Paulus adalah orang yang terkenal benci kepada orang Kristen. Tapi setelah dia ditangkap Tuhan, dia berkata Filipi 1 ayat 1, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berubah total. Dia berkata Filipi 3 ayat 7, dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatunya aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Oleh karena dia, aku menganggap semuanya itu sampah supaya aku memperoleh dia. Dia memperoleh Yesus itu lebih dari segalanya. Apa yang dahulu ku banggakan, apa yang dahulu ku impikan, sekarang ku tanggalkan, ku anggap sampah karena Yesus. Kalau saudara pandanganmu seperti Paulus, seperti Sakyus, oh luar biasa, hebat Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Paulus. Dia setelah kenal Tuhan, dia berkata, aku tidak menoleh lagi, menanggalkan sudah yang dulu-dulu. Ini Paulus sekarang beda. Dia berlari-lari mencari kemuliaan, hormat untuk Tuhan. Filipi 3 ayat 13. Hati-hati. Karena dia berkata, meskipun dia menderita, dia mengalami kesulitan, dia tidak menanggalkan imannya. Dia berkata 3 kali, aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, 1 hari 1 malam terapung-apung di tengah laut. Dia menderita mengikut Yesus, tapi fokusnya dia adalah mahkota. Dia tidak goyah mengikut Tuhan. Amin. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagiku kemuliaan kekal lebih dari segala-galanya. Itu dikatakan 2 Korintus 4 ayat 13. Lebih dari segalanya. Meskipun aku menderita, meskipun aku mengalami kesulitan, itu tidak mengapa. Karena dia berkata di dalam ayat 18, sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Itu yang dicari. Kalau saudara pandangan Yesus yang tidak kelihatan, mahkota surgawi yang tidak kelihatan, saudara akan menerima apa sesuai janji Tuhan. Tapi kalau saudara memperhatikan yang kelihatan, apa? Harta, benda, kekayaan, itu akan menipu. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, seperti Paulus, beda, ibadahmu beda, kesetiaanmu beda, pelayananmu beda, karena fokusnya kepada Tuhan. Amin. Dan dia sebelum meninggal, dia berkata kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Banyak nisan-nisan ditulis seperti itu. Tapi apakah kamu yang di kuburan itu sama seperti Paulus? Belum tentu. Paulus itu menderita ikut Tuhan, tapi dia tahu kekekalan surga, mahkota itu fokusnya yang dia cari. Itu. Mari saudara, mumpung dikasih waktu kesempatan, minggu depan ada teman saudara, wargamu yang tidak setia lagi beribadah, ajak mereka. Amin. Kalau saudara mau melayani, diberkati Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari saudara, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus. Amin. Mari kita berdiri seperti wanita mengalir di bawah kakimu.
koreksi diri kita. Apabila selama ini janji-janjimu